apa kabar Sobat Tekno? Saya Sheryl bertemu lagi di BTP Tekno Talk. BTP Tekno Talk adalah podcast yang membahas segala hal terkait dengan teknologi dan inovasi yang dihasilkan oleh dosen inovator di lingkungan Universitas Telkom. Dan di episode kali ini telah bersama saya, mendampingi saya dari Prodi mana Kak? Dari Prodi Sistem Informasi. Oke, Sistem Informasi, yaitu Kak Muhammad Ilham Alhari. Boleh tepuk tangan semuanya? Ya, oke. Mungkin karena tak kenal maka tak sayang, boleh memperkenalkan dirinya dulu ya Kak ya, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Alhari, saya berasal dari program studi S1 Sistem Informasi, Kampus Surabaya, Fakultas Direktorat Kampus Surabaya, seperti itu Kak. Oke, sekarang kerjanya sedang apa nih Kak selain jadi dosen? Untuk kerjanya ya sekarang jadi dosen aja sih. Iya, jadi dosen terus pasti ada Kampus inovasi-inovasi ya, aku dengar-dengar ada banyak nih, boleh di-spill dong satu persatu nih inovasi yang udah dilakukan? Kalau kemarin alhamdulillah ya kita sudah melakukan serah terima di Bandung Technopark alat smart inkubator yang biasa kita kasih nama itu Smako seperti itu. Nah, Smako ini berfungsi untuk bagaimana sih bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya pada mitra kami. Nah, mitra kami itu ada di Kabupaten Sragen, itu ada Asosiasi Peternak Entok atau ASPEN seperti itu. Nah, mereka bercerita dan memberikan keluh kesahnya terhadap bagaimana sih tantangan permasalahan untuk ternak entok sekarang gitu. Nah, ternyata memang dari segi suhu, cuaca yang sekarang tidak menentu ya Mbak ya. Benar, itu apalagi gagal untuk menetaskan telur karena terkena air hujan, kemudian suhunya tidak stabil. Makanya kami dari tim Smako itu berinovasi untuk memberikan sebuah alat smart inkubator yang bentuknya kotak box seperti itu dan terintegrasi dengan Internet of Things yang nantinya bisa real monitoring sehingga bisa memberikan manfaat untuk peternakan telur di Kabupaten Sragen khususnya gitu. Luar biasa banget, latar belakangnya langsung IoT ya, permasalahannya langsung dijawab dengan teknologi. Nah, selama implementasi itu kan ada banyak tantangan ya Kak? Boleh dong di-spill sedikit tantangan-tantangan yang udah dihadapi? Wah, ini tantangan itu ada dua Mbak dari ada kita. ada dua ya guys? Jadi yang pertama itu ada tantangan teknis, gitu. Yang kedua adalah tantangan non teknis gitu ya. Apa tuh Kak yang teknis? Nah, yang pertama nih kami ceritakan ya tantangan teknis. Ini H-1 ya Mbak ya. H-1 pergi ke Bandung itu alatnya keluar asap. Wah, itu keluar asap. Ternyata teman-teman ketika yang namanya kita bikin sebuah alat itu kan biasanya kita lembut dan sebagainya. Ada sebuah komponen yang terbalik. Nah, ternyata terbalik itu akan short dan di situ wah, kemarin itu kita juga pusing, panik gitu ya karena mau dibawa ke Bandung terbakar gitu. Nah, itu juga sebuah tantangan ya. Kemudian yang kalau tantangan non teknis ketika kita kunjungan ke mitra, nah karena mitranya ini berbasisnya adalah komunitas ya. Jadi beda dengan perusahaan ya. Kalau komunitas itu kan berawal dari masyarakat seperti itu. Nah, kita seperti mengumpulkan masyarakat itu juga menyesuaikan waktunya juga agak susah seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kesulitan teman-teman dari tim Smako itu bisa menghandle dari semua tantangan itu dan alhamdulillah kemarin kita bisa serah terima gitu. Luar biasa ya. Bahkan sebelum serah terima ada tantangannya tapi udah solve. Alhamdulillah. Tadi berbicara tentang teamwork ya. Gimana Kakak mendapatkan tim yang solid sehingga proyek ini tuh bisa berjalan dengan lancar? Dan teamwork itu sangat penting ya untuk sekarang itu. Nah, makanya sebenarnya kalau tim Smako itu timnya itu lintas prodi Kak. Jadi bukan hanya dari sistem informasi gitu ya. Misalkan kalau dari segi program gitu ya itu kita disupport oleh Bapak Daud itu dari informatika. Ada Bapak Daud. Ada Bapak Daud, kemudian ada Ibu Dr. Diah itu juga dari informatika. Kemudian dari terkait dengan data ya, kita ada dibantu oleh Ibu Sri Hidayati itu dari program studi Sains Data. Dan yang terakhir untuk menunjang IoT itu ada pakarnya itu oleh Bapak Dwi. Nah, beliau sekarang di Surabaya sebagai di unit LPPM seperti itu. Jadi saling berkolaborasi sesuai dengan bidang seperti itu Kak. Gitu. Jadi nggak saling mengambil misalnya ada prodi yang ini kita pakai, kita gunakan sebaik mungkin SDM yang ada. Nah, itu kan dari internal nih. Saat implementasi itu kan tentunya kayak tadi ada eksternal. Apa sih tantangan eksternal selain SDM yang udah dihadapin oleh tim sendiri? Kalau untuk eksternal karena tadi ya Mbak ya, komunitas entok kita di Sragen itu berbasisnya adalah komunitas yang berbasisnya masih tradisional seperti itu ya.
Nah, tantangannya adalah kita transfer knowledge-nya. Betul. Mungkin berbeda ya ketika, oh ini ada alat nih IoT Iya. gitu, kita ajarkan ke mahasiswa mungkin 1 jam 2 jam udah ngerti, paham udah gitu ya. paham, betul. Nah, kalau di masyarakat itu tantangannya ya pasti kami akan standby di WhatsApp gitu. Iya. Mas, ini gimana kok nggak connect, ini Iya. datanya kok beda. Nah itu Betul. salah satu bagaimana sih kita melakukan approach atau treatment ya terhadap mitra, agar mitra itu menggunakan alat kita itu yang pertama nyaman. Kalau nyaman itu pasti dipakai, Mbak. Betul. Nah, kalau misalkan udah susah, kemudian terlalu rumit gitu ya, nah itu pasti mau pakai pun juga males gitu ya, balik lagi ke tradisional aja deh kayak seperti lama itu. ya, jadi lama nggak gitu. dipakai gitu. Betul, Itu itu tantangan yang emang lumayan sulit ya, karena kan kalau misalnya kita bilang persepsi orang-orang tuh yang udah biasa dengan teknologi mungkin ya udah itu bagus. Cuman untuk orang-orang yang masih belum familiar tentang teknologi mungkin itu akan jadi sebuah tantangan dan kesulitan juga, buat bahkan mereka. malah jadi sebuah permasalahan baru lagi. Betul, gitu. permasalahan baru. Dan tentunya kan dengan sumber daya yang mungkin lumayan terbatas yang kita tidak setiap hari mungkin bisa monitoring ya Pak. Jadi Bapak harus monitoring lewat internet gitu. Nah, kalau internet di sana aman nggak Pak saat kalau untuk implementasi? internet sekarang ya Mbak ya, kalau untuk di Jawa Tengah khususnya di Sragen gitu ya, itu ya alhamdulillah kalau dapat 4G ya sekarang semua pelosok desa pun sudah juga ada udah ya. Jadi nggak jadi 4G tantangan juga ya. banget Jadi ya. nggak yang kita menganggap kalau di desa itu kayak seakan-akan kita berpikirnya primitif, nggak ada jaringan. Tapi kita coba nanti ke Sragen kemana-mana itu bahkan gini Mbak, ini juga ada cerita unik ya kalau ditanya terkait jaringan. Mereka jualan entok ya Mbak ya. Jualan entok. Produknya mereka itu mereka jualannya online loh Mbak sekarang. Udah pakai marketplace gitu ya? Nah, jualan online ini bukan hanya marketplace, tapi biasanya lewat Facebook mereka. Lewat Facebook. Jadi ada sebuah grup komunitas gitu ya. Nanti mungkin teman-teman yang melihat podcast ini bisa dilihat komunitas Entok Sragen, forum jual beli. Nah, di situ kebanyakan teman-teman peternak atau asosiasi peternak entok itu menjualnya via Facebook. Itu juga ada keunggulannya Mbak. Harga pasti stabil. Betul. Karena tidak ada permainan di situ. Maksudnya harganya itu sesuai dengan harga pasar seperti itu. Dan mungkin kalau nego kalau di pasar kan negonya mungkin tinggi banget. Ada yang kejauhan, ada yang kerendahan ya kayak gitu. Jadi mereka bisa dapat income yang pasti ya seperti itu. Nah, kalau bicara tentang income ya, kalau misalnya membuat sebuah inovasi tentunya kan kita harus ada namanya pendanaan ya. Betul ya. Dan sebelum pendanaan itu kan kita harus ada sesuatu yang berhasil ya. Tapi kan biasanya ada yang gagal gitu ya. Dari pendanaan itu gimana sih tantangan Kakak untuk membuat inovasi ini yang selaras dengan pendanaan yang ada kayak gitu? Iya, alhamdulillah kalau untuk tim Smako ya alat kita itu kan mendapatkan hibah dari BTP ya. Terkait dengan hibah itu kita juga sangat bersyukur. Jadi kita bisa melakukan try error, kemudian mendapatkan sebuah produk yang ideal, kemudian yang kita lakukan uji pasar. Uji pasarnya kan kepada mitra ya Mbak ya. Kira-kira cocok enggak dengan kapasitas sekian gitu. Itu pernah loh Mbak kita membuat alat itu kapasitasnya 300 sampai 400 telur, tetapi ketika di masyarakat, Mas ini terlalu banyak gitu. Apalagi kita berbasisnya adalah komunitas gitu, peternak yang notabene adalah peternak rumah-rumahan gitu. Makanya yang kita serah terimakan itu alatnya kapasitas maksimal 100. 100. Nah, 100 itu biasanya kalau kita ngambil sampel satu entok indukan entok ya, itu biasanya bisa bertelur sejumlah 20 sampai 25 telur. 20 itu per rumah ya? 20. Bukan per induk. Per induk ya? Oh, ya maksudnya dan itu ada banyak ya pasti ya? Iya, nah kalau satu box kapasitas 100 itu kan berarti 3 sampai 4 indukan gitu bisa kita bantu dengan penetasan seperti itu. Betul. Dan itu bisa dimonitoring datanya yang bisa digunakan ya. Misalnya bisa dilihat, oh minggu ini sedikit, minggu depan tuh banyak. Dan kita bisa lihat ya, itu jadi rich data juga ya jadi sebenarnya. kita di dalam alat itu bisa melihat nih suhunya berapa gitu, karena kan dalam penetasan itu kita harus mendapatkan suhu ideal ya. Misalkan 36 sampai 39 derajat itu nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih gitu. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kemudian dari suhu itu kita juga ada kelembapan Mbak. Nah biasanya kelembapan itu 25% sampai 60%. Itu yang direkomendasikan oleh teman-teman dari Asosiasi Ternak Entok. Keren banget ya guys.
itu bukan hanya entok tuh bukan hanya sekedar bertelur ya. Itu aku aja baru tahu nih kalau misalnya harus diperhatikan suhunya sedalam itu. Dan tentunya kalau misalnya inovasi ini udah berbicara tentang SDM, tentang pembiayaan. Nah, mungkin Kakak ada masukan nggak sih buat teman-teman yang di sini masih takut ya untuk memulai sebuah inovasi, dan tentunya mereka tuh mungkin bisa akan menghadapi kegagalan, gimana mereka bisa tetap terus berinovasi kayak gitu. Kalau kita berinovasi itu ya resikonya ya pasti gagal ya Mbak ya. Nggak mungkin yang ketika kita membuat sebuah sesuatu itu langsung 100% berhasil. Makanya yang ada namanya riset ya. Riset itu kan ya pasti mencoba untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Kita terus memberikan sebuah keterbaruan gitu ya. Nah, mungkin pesan saya untuk teman-teman yang mungkin masih kuliah ya. Saya sendiri pun dulu ketika waktu kuliah gitu ya, itu juga terus ikut apa ya namanya cari inovasi, cari ide, turun ke lapangan, cari problem. Nah, nanti mungkin karena kita masih mahasiswa kan ada dosen di situ. Nah, kita didiskusikan di situ misalkan, "Pak, ini ada permasalahan ini." Misalkan kalau syukur-syukur ada mitranya gitu ya. Itu kira-kira bagaimana ya solusinya seperti itu. Nah, kalau dari kami kan kemarin problemnya dari peternakan entok. Nah, mungkin bukan hanya peternakan entok aja, mungkin bisa bebek, mungkin ayam, mungkin banyak banget ya. betul, atau peternakan-peternakan lain misalkan domba, sapi, yang itu akan memberikan sebuah apa ya, kebermanfaatan lah seperti itu untuk penunjang perekonomian di Indonesia khususnya berbasis masyarakat ya. Itu sangat penting sih untuk sekarang seperti itu. Betul. Jadi tadi kan community based tourism, dan tentunya jangan lupa pasti ada kegagalan ya. Cuman di situ kita harus siap ya dengan hal itu ya Kak. Tapi tentunya kalau misalnya tetap terus mencoba dengan namanya riset ya, katanya tadi riset ya, kita udah harus siap dengan itu. Nah, tentunya saat kita udah membuat riset dan segala macam, dari tim Kakak nih, ada nggak sih milestone yang akan dicapai dalam beberapa tahun ini gitu? Ya, kalau untuk milestone pasti dari tim akan komitmen ya Mbak ya, karena kan kalau dari ini anggapannya lah versi 1 seperti itu. Nah, versi 1 kan hanya mengukur suhu dan kelembapan ya, mungkin nanti bisa kita tambahkan fitur-fitur seperti forecasting, misalkan peramalan ketika telur itu mulai dimasukkan, kemudian apa namanya, menetasnya hari keberapa, seperti itu kan bisa ya berdasarkan data. Kemudian yang kedua mungkin kalau gambaran kami ya, untuk di alat tersebut kan biasanya kalau peternak entok, telurnya itu kan biasanya di center dulu tuh. Dilihat Kira-kira dulu ya. fertil enggak gitu ya, ada pembuahan enggak. Nah, mungkin nanti bisa diotomatisasikan di situ gitu. Iya, mungkin milestone ke depan yang jangka panjang kita mungkin akan bergelut di seputar itu sih Mbak ya. Terutama di entok, karena entok ini juga ekonomis juga Mbak dibandingkan dengan unggas-unggas yang lainnya seperti ayam, bebek gitu. Entok ini juga mungkin untuk saat ini trennya belum ini ya seperti ayam, karena kan yang tren sekarang kan mungkin ayam ya. Nah, entok ini juga ada nilai ekonomisnya sendiri gitu. Oke, keren banget ya. Itu dia udah ada milestone. Kemudian di sini mungkin Kakak ada closing statement nggak sih sebelum kita menyelesaikan podcast ini? Entah dari itu inovasi Kakak, kemudian juga dari pribadi untuk teman-teman yang BTP yang ada di sini yang udah menonton. Boleh Kak kalau ada? Oke, terima kasih. Mungkin terus berinovasi khususnya pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena memang perkembangan teknologi ini sangat berkembang pesat, dan terutama kalau misalkan teknologi itu dihilirisasikan dan untuk kebermanfaatan umat, mungkin akan lebih bermanfaat untuk pengembangan ekonomi di Indonesia. Seperti itu sih Mbak. Oke, keren banget ya guys. Itu dia untuk talk hari ini, banyak banget yang bisa kalian ambil, semua ilmu daging yang ada di sini. Tentunya dari inovasi, kemudian dari latar belakang bagaimana mereka membuat inovasi, kemudian keberhasilannya, dan tentunya milestone untuk kedepannya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu ini, disimpan menjadi berkat untuk teman-teman dan untuk Kakak juga. Dan terima kasih kami dari tim BTP kepada Kakak untuk kehadirannya pada hari ini. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Mungkin ada mau sosial media dari tim Kakak mau dipromosikan? Ya, kalau untuk melihat dari produk kami, kita juga memberikan sebuah gambaran ya atau prototipe, mungkin bisa dilihat nanti di semakostriptus.com. Nah, itu adalah produk inovasi dari kami. Oke, bakal kita tunjukin after this. Siap. Oke, itu dia teman-teman. Universitas Telkom telah banyak menghasilkan produk unggulan yang telah dimanfaatkan baik dari pemerintahan maupun masyarakat luas, dan hari ini tentang dari farming ya teman-teman. Dan hal ini menjadikan salah satu sumbangan Universitas Telkom dalam pembangunan baik di tingkat regional maupun dalam nasional bahkan internasional. Itu dia ya teman-teman. Dan ke depan di
diharapkan peran strategis ini dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan sehingga menjangkau dimensi yang lebih luas dan tentunya dengan semangat kolaborasi dari dosen, dari mahasiswa dan seluruh dari Universitas Telkom dan diharapkan terus menjadi pelopor dalam menciptakan solusi yang relevan dan berdampak nyata bagi kemajuan bangsa dan dunia. Dan Sobat Tekno, sampailah kita di ujung diskusi kita kali ini. Saatnya kami undur diri ya. Siap. Saya Sheryl. Saya Ilham. Ya, dan kami ucapkan terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di BTP Another Talks dan Inspire, Innovate, Impact. Dan sampai bertemu di BTP Techno Talk episode selanjutnya. Bye!